Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Alif Maskoro. Perkenalkan, nama saya Aldi Andriansyah Himawan. Kami berasal dari D3 Teknologi Telekomunikasi Telkom University. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah proses tugas besar dari mata kuliah microcontroller yang kita beri judul yaitu RFID Portal dan Doorlock. Nah, untuk saat ini itu kita akan menjelaskan sedikit sedikit saja itu tentang output dan info dari progresnya. Nah, yang pertama tuh untuk pembuatan doorlock ini itu membutuhkan alat dan bahan. Nah, yaitu yang pertama tuh ada project board. Nah, nah, untuk ini adalah project board. Nah, itu untuk menempatkan di LED sama di eh, ban- buzzernya nanti untuk apa sebagai tempatnya. Nah, setelah itu ada LED hijau dan merah. Baik. Jadi ini ada LED ya. Jadi yang kita butuhkan itu hanya satu-satu gitu. Satu buah LED yang berwarna merah dan satu buah LED yang berwarna hijau. Nah, untuk LED itu sendiri itu di nantinya itu sebagai tempat on off notification bahwa sistem itu terdeteksi apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kabel jumper. Baik, ini adalah ada kabel jumper. Ya, seperti biasa yang kita ketahui ada banyak warna dari kabel jumper ini. Nah, untuk kabel jumper sendiri itu adalah untuk menyambungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, oke, selanjutnya itu ada solenoid lock door atau door lock. Oke, ini ada solenoid. Oh, sorry. Uh, ini ini solenoid untuk door lock-nya ya, dia. Nah, itu untuk solenoid door lock-nya itu adalah alat untuk nanti otomatis dia sebagai fungsinya. Lalu selanjutnya ada relay modul. Baik. Jadi ini ada relay modul, bisa kalian lihat. Nah, oke. Nah, di relay modul itu sendiri itu sebagai pengontrol alat ya untuk mengontrol si seleloid tadi dan juga itu sekaligus sebagai pengatur AC/DC dari tegangan yang dihasilkan. Nah, sekaligus juga untuk mengontrol on off-nya arus. Oke, itu selanjutnya itu ada RFID sensor. Baik, ini ada RFID sensor. Nah, untuk RFID sensor itu sendiri dia sistemnya kayak tapping card. Nah, dan juga itu dilengkapi dengan cardnya sama eh birunya itu apa sih namanya? Magnet. Nah, seperti magnet juga. Itu untuk sebagai untuk membuka membuka dari si celluloid door lock tadi atau kunci tadi. Betul. Oke, itu selanjutnya untuk buzzernya. Baik, ini ada buzzernya. Nah, itu adalah alat untuk memberikan bunyi atau sinyal apabila siapa RFID-nya nanti setelah di-tap nanti ada suara itu untuk menandakan aja sama kayak LED untuk penanda sebagai bahwa ini udah terdetek seperti itu. Nah, itu ada slot baterai. Jadi kita bisa menggunakan slot baterai atau baterai yang kita inginkan. Jadi kalau kami menggunakannya yang baterai yang 9 volt. Jadi kita tidak perlu menggunakan slot baterai, tapi ada slot tersendiri untuk baterai yang 9 volt. Jadi nanti hasilnya akan tetap sama dan maksimal untuk bunyi dari buzzer yang dihasilkan oleh buzzer. Nah, selanjutnya itu ada Arduino. Baik, di sini ada Arduino ya. Kita punya dua Arduino. Nah, untuk yang kali ini pakai itu adalah Arduino Uno untuk hardware hardware sendiri dan juga untuk codingannya kita juga memakai aplikasi dari Arduino itu sendiri sebagai alat untuk codingnya. Oke, untuk apa
untuk codingannya itu kita cuma kasih penjelasan sekilas doang. Nah, itu seperti ini. Boleh ditampilkan, Dik. Baik, pada kesempatan kali ini kami hanya memberikan langkah-langkah awal untuk pengerjaan dari progres tugas besar kami ini, karena ketika nanti kita di part selanjutnya kita akan memberikan penjelasan yang detail mungkin tentang mengenai codingan dan mengenai perancangan dari tugas ini. Seperti itu. Betul yang dikatakan rekan saya tadi, jika kami ini menggunakan codingan yang langsung dimasukkan di dalam software aplikasi Arduino. Jadi ini nanti bentukan dari rangkaian yang akan kita rencanakan untuk membuat sebuah RFID dan dulu. Boleh dijelaskan, Di? Nah, oke, untuk simulasi rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi ini itu adalah RFID yang warna biru ini. Nah, itu dimasukin ke inputnya. Ke inputnya nih ke digital sini. Nah, dimasukkan. Nah, setelah itu untuk bagian outputnya, nah kita itu kasih ke si relay sama si LED dan si buzzer. Kenapa? Karena di bagian si relaynya ini kan untuk mengatur kapan si Arduino-nya ini bisa mengeluarkan dayanya. Nah, setelah itu untuk di LED sini juga dia juga bisa untuk mengendalikan atau memberi sinyal notif bahwa untuk pengecekan tappingnya nanti di sini, input dari tappingnya sini itu bisa berfungsi gitu. Nah, dan juga nanti di bagian relay itu nanti disambungkan dengan celluloid. Nah, pas di celluloid baru kita bisa disambungkan dengan daya lagi atau baterai yang tadi. Nah, itu baru bisa dikerjakan. Nah, untuk istilah kasarnya seperti itu. Setelah itu, Baik. untuk codingannya sendiri itu ada seperti ini. Nah, untuk codingannya itu uh, mungkin nggak bisa di secara detail ya. Palingan gambaran codingnya seperti ini. Nah, dan di sini outputannya relay. Nah, relay ini high itu untuk menghidupkan. Nah, itu kan juga di LED-nya hidup. Nah, setelah hidup baru si LED green-nya itu hidup. Kalau misalnya dia high. Nah, apabila si relay-nya low, berarti dia si LED G-nya, nah itu dia bakalan low atau mati. Setelah itu, kalau misal si akses tapping-nya itu salah, nah berarti dia akan berwarna merah. Merahnya hidup, nah dan juga si buzzer sendiri berbunyi. Nah, istilahnya seperti itu. Ya. Untuk coding ini untuk sebagian kasar untuk Baik, jadi seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya tadi untuk inputan dan outputannya telah kami paparkan, bahwasanya kami ini akan membuat sebuah RFID portal dan Durlock gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Untuk part selanjutnya bisa kita nanti akan kita selalu berikan di part selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Aldi. Ya, makasih Bagas.